Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video pembahasan soal Panwascam atau Bawaslu Wawasan Pemilu dan Demokrasi untuk part yang kedua. Baik, tanpa membuang waktu langsung kita bahas soal yang pertama, yaitu dalam menjalankan tugasnya terkait hal keuangan, maka KPU bertanggung jawab kepada siapa? Nah, ini jawabannya ada Presiden, DPR, BPKP. Jawabannya adalah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya, KPU memberikan laporan kepada ada MPR Presiden, MPR DPR, DPR DPD, Presiden BPK. Yang benar adalah yang DPR dan Presiden. Lanjut soal yang ketiga. Untuk menyelenggarakan pemilu di tingkat kecamatan dibentuk PPK. Nah, apa kepanjangan dari PPK? Nah, kepanjangan dari PPK yaitu panitia, untuk P-nya, pemilihan kecamatan. Ya, jawabannya yang C, panitia pemilihan kecamatan. Lanjut soal yang keempat, PPK berkedudukan di mana? Nah, untuk PPK ini karena dia di kecamatan berarti kedudukannya yaitu ada di ibu kota kecamatan. Lanjut soal yang kelima, berapa lama masa kerja PPK? Ya, berapa lama masa kerja PPK? Oke, dan jawabannya ini ada yang A. Di sini PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 1 bulan setelah pemungutan suara. Itu kurang tepat. Jawabannya adalah yang B, yaitu PPK dibentuk oleh KPU kabupaten atau kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan pemilu dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Lanjut soal yang keenam. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan, pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara, yaitu paling lambat adalah 2 bulan. Jawabannya yang B, 2 bulan. Lanjut soal yang ketujuh. Berita acara perhitungan suara dan sertifikat perhitungan suara yang dibuat oleh PPK wajib diserahkan kepada siapa? Nah, ini berita acara perhitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang dibuat oleh PPK berarti di MPLS kecamatan ya, wajib diserahkan kepada yang pertama adalah saksi peserta pemilu, Panwaslu kecamatan, dan KPU kabupaten atau kota. Lanjut soal nomor 8, anggota PPK adalah sebanyak anggota PPK adalah sebanyak di sini ada 3 orang, 5 orang, minimal 3 orang dan maksimal 5 orang. Sebanyak-banyaknya atau 7 orang. Jawabannya benar adalah 5 orang. Ya, lanjut soal nomor 9. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPK meliputi di bawah ini kecuali, jadi yang bukan merupakan, ini adalah soal yang agak mengecoh kalau ada kecuali ini. Di sini merupakan tugas wewenang, kecuali yaitu di sini ya membantu melaksanakan, mengumpulkan. Yang tidak adalah melakukan pengawasan. Nah, melakukan pengawasan itu bukan merupakan tugas PPK, melainkan tugas pengawas. Lanjut soal nomor 10. Dalam pemilihan umum kepala daerah, rekapitulasi perhitungan suara yang dilakukan oleh PPK harus sudah disampaikan kepada KPU kabupaten atau kota paling lambat paling lambat yaitu 3 hari, jadi jangan terlalu lama ya, 3 hari setelah selesai hasil rekapitulasi. Kemudian soal nomor 11, untuk menyelenggarakan pemilu di desa atau nama lain kelurahan dibentuk PPS. Apa kepanjangan dari PPS? Nah, PPS ini adalah panitia pemungutan suara. Kalau tadi PPK petugas pemilu kecamatan, PPS panitia pemungutan suara. Nomor 12,
Siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? Nah, ini merupakan tugas dari PPS, Panitia Pemungutan Suara. Lanjut nomor 13, berapa lama masa kerja PPS? Ya, PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota paling lambat 6 bulan sebelum penyelenggaraan dan dibubarkan paling lambat 2 bulan setelah pemungutan suara. Setelah hari pemungutan suara, jadi 6 bulan sebelum itu paling lambat, kemudian 2 bulan setelah itu paling lambat, ya, bisa lebih cepat berarti. Kalau di sini ya, 6 bulannya bisa lebih lama lagi dari 6 bulan. Lanjut nomor 14. Dalam hal terjadi perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu susulan dan pemilu lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat berapa bulan setelah pemungutan suara? Paling lambat adalah 2 bulan setelah pemungutan suara. Dan nomor 15, tugas, wewenang, dan kewajiban PPS meliputi di bawah ini kecuali. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS kecuali berarti yang bukan merupakan tugas dari PPS, yaitu ya, menyampaikan daftar pemilih kepada Bawaslu, itu bukan merupakan tugas dari PPS. Lanjut soal nomor 16, siapakah yang berhak menandatangani dokumen daftar pemilih sementara atau DPS dan DPS hasil perbaikan? Yang berhak menandatangani adalah Ketua PPS yang B. Nomor 17, anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten atau Kota. Berapa jumlah anggota KPPS dan apa kepanjangannya? Nah, anggota KPPS ini berjumlah 7 orang. Ya, singkatannya adalah kelompok penyelenggara pemungutan suara. PPS tadi panitia pemungutan suara, kalau KPPS kelompok penyelenggara pemungutan suara. Ya, berjumlah 7 orang. Lanjut nomor 18. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi di bawah ini kecuali berarti yang bukan merupakan tugas KPPS. Ya, di sini yaitu yang E, yang menyerahkan hasil perhitungan suara kepada KPU Kabupaten atau Kota atau Bawaslu Kabupaten atau Kota. Ya, ini KPPS masih ada setengah di atasnya, ada PPS, ada PPK. Lanjut nomor 19. Tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali. Nah, ini lagi tugas Ketua PPK adalah sebagai berikut kecuali berarti yang bukan merupakan tugas, yaitu mengawasi kegiatan Panwasam. Jadi Panwasam tidak perlu diawasi kegiatannya oleh PPK karena PPK adalah penyelenggara sedangkan Panwasam adalah pengawas. Nomor 20. Untuk memilih calon anggota PPK, KPU Kabupaten atau Kota melakukan tahapan kegiatan sebagai berikut kecuali. Ya, depan adalah mengumumkan, ya, menerima, melakukan seleksi. Nah, melakukan seleksi psikotes, jadi tidak perlu ada psikotes lagi. Nomor 21. Ketentuan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal berapa? Yaitu pasal 72. Jawabannya D. Nah, ini pasal-pasal ini sangat rumit ya, perlu dijelaskan detail, perlu dipelajari lebih detail lagi. Nomor 22. Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN meliputi di bawah ini kecuali berarti yang bukan merupakan syarat, yaitu yang B, berusia paling rendah 20 tahun. Ini bukan merupakan syarat. Lanjut nomor 23. Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara pemilu adalah siapa saja? Yang pertama adalah KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Nah, lanjut nomor 24. Berapa jumlah anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, dan Panwasam? Nah, jumlahnya untuk Bawaslu ini sebanyak 5, untuk yang
anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi 5 atau 7, Kabupaten itu 5 atau 3, dan Panwascam hanya 3 orang. Nomor 25. Pemeriksaan pengaduan dan atau laporan atas adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu dilakukan oleh, ya tentu yang lebih tinggi lagi ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, lanjut nomor 26. Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Bawaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri menerima laporan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Laporan pelanggaran tersebut disampaikan dengan paling sedikit hal-hal berikut, kecuali. Nah, kecuali yang mana? Ya, kecuali adalah ini saksi kunci, jadi tidak perlu ya. Ada udah kejadian itu ya, tapi saksi kunci tidak perlu karena sudah ada banyak saksi di sana. Nomor 27. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten atau Kota merupakan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat tetap. Jadi mulai dari pusat, provinsi, kabupaten itu tetap, sedangkan Panwascam itu tidak. Dan lanjutnya nomor 28, Panwaslu Kecamatan, pengawas pemilu lapangan, dan pengawas pemilu luar negeri merupakan lembaga pengawasan pemilu yang bersifat ad hoc. Itu maksudnya ad hoc, tidak permanen, tidak tetap. Nomor 29. Berikut ini adalah tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten atau Kota, kecuali. Nah, ini mengawasi ya, menerima, meneruskan, menyampaikan ya, yang tidak adalah menyelesaikan. Ini merupakan tugas DKPP. Lanjut nomor 30. Ya. Seluruh tahapan pemilu merupakan objek pengawasan. Setiap penyimpangan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Di antara penyimpangan berikut, manakah yang sangat mempengaruhi hasil pemilihan? Nah, ini adalah yang E, yaitu mengubah hasil perhitungan suara. Ini sangat signifikan pengaruhnya ini. Kemudian lanjut 31. Berapa jumlah anggota pengawas pemilu kelurahan atau desa di setiap desa atau nama lain kelurahan? Nah, itu adalah jawabannya yang hanya 1 orang saja per desa. Nomor 32. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilu dan lembaga baru yaitu DKPP, apa kepanjangan nama dari DKPP? Nah, DKPP adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oke, nomor 33. Siapa ketua DKPP pertama? Yaitu Prof. Dr. Jimli Asyidiki, sarjana hukum. 34. Tugas DKPP meliputi di bawah ini. Pilih jawaban paling tepat. Nah, ini jawaban yang paling sesuai tadi, bukan kecuali. Ya. Menerima pengaduan, melakukan penyelidikan, menetapkan putusan, menyampaikan putusan. Ini semuanya adalah tugas dari DKPP. Berarti jawabannya A, B, C, D benar semua. Lanjut nomor 35. DKPP bersidang untuk melakukan pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu. Siapakah yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu? Nah, penyelenggara pemilu ada 2, yaitu KPU dan Bawaslu. Lanjut 36. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? Itu dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal KPU atau Sekjen KPU. Nomor 37. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan pemilu untuk sementara dilaksanakan oleh siapa? Yaitu KPU setingkat di atasnya. Ya, 38. Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Bawaslu tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang, pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu sementara dilaksanakan oleh siapa? Sama dengan tadi. Sekjen KPU ini Sekjen Bawaslu, Sekretaris Jenderal Bawaslu. Nomor 39. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu ditangani oleh, ya jelasnya, DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nomor 40. Lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah lembaga pengawas pemilu di tingkat provinsi adalah
Bawaslu Provinsi. Oke, lanjut nomor 1. Panwaslu Desa Kelurahan dibentuk oleh Panwaslu Desa atau Kelurahan dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten atau Kota. Oke, 42. Petugas pemutahiran data pemilih diangkat oleh petugas pemutahiran data pemilih diangkat oleh KPU Kabupaten atau Kota. 43. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan pengawas TPS merupakan tugas dari KPPS. Nomor 44. Anggota KPPS LN paling sedikit yaitu 3 orang dan paling banyak 7 orang. 3 orang atau 7 orang. 45. Berikut adalah syarat-syarat menjadi anggota PPK, PPS, KPPS, PPSLN, KPPSLN, kecuali di sini. Kecuali di sini adalah C, berusia paling rendah 20 tahun. 46. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota bertanggung jawab kepada rapat pleno. Kemudian 47. Dalam penyelenggaraan pemilu, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota, penyusunan dan penetapan pedoman tahapan pemilu dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Di jawaban A dan B benar. Nomor 48. Untuk mendaftar menjadi calon anggota KPU Kabupaten atau Kota harus berpendidikan paling rendah, yaitu paling rendah adalah A, SMA atau sederajat. Tim seleksi untuk menentukan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR dibentuk oleh Presiden. Tim seleksinya dibentuk langsung oleh Presiden. Nomor 50. Tim seleksi untuk menetapkan calon anggota KPU yang akan diajukan kepada DPR berjumlah 11 orang. Baik, inilah pembahasan soal untuk yang part kedua. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.